Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hadi. Saya akan mempresentasikan praktikum analisis, yaitu kali ini cara 3, analisis fosfor atau P. Fosfor merupakan salah satu unsur hara mikroesensial, dan secara alami fosfor di dalam tanah berbentuk senyawa organik dan anorganik. Kedua bentuk tersebut merupakan bentuk fosfor yang tidak larut, sehingga ketersediaannya di tanah sangat terbatas. Mineral fosfor anorganik pada umumnya terikat sebagai amonium fosfat dan besi fosfat pada tanah masam, dan sebagai trikalsium fosfat pada tanah basah. Sebagian besar berbentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah memiliki kandungan fosfat organik bervariasi tergantung jenis tanahnya. Unsur P termasuk unsur hara makro yang memiliki fungsi penting sebagai penyusun ATP dan DNA. Unsur fosfor adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total V. Sebagian besar bentuk fosfat terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah seperti oksisol dan ultisol yang banyak terdapat di Indonesia, kandungan fosfat dalam organik bervariasi dari 20 hingga 80%, bahkan bisa kurang dari 20%, tergantung tempatnya. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui kadar fosfor dalam tanah. Praktikum ini dilakukan di laboratorium kimia tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam praktikum ini adalah botol kocok, cup, gelas ukur, rak tabung, larutan beri, corong, pipet, labu destilasi, kertas saring. Bahan-bahan praktikum yaitu tanah, HCl, beri, alkohol, karbon aktif, KCl, dan aquades. Adapun prosedur kerja yang dilakukan dalam pengamatan kali ini seperti biasa, ditimbang 4 sampel tanah 5 gram, kemudian dimasukkan beri dan HCl ke dalam 2 sampel tanah 25 mili, dikocok 15 menit menggunakan sekar. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring hingga berubah warna. Setelah habis disaring ditambah karbon aktif sebanyak 1 sendok tergantung kepekatan warna. Kemudian disaring lagi menggunakan kertas saring. Diambil 1 cc larutan HCl karbon aktif dan 9 cc aquades menggunakan pipet. Kemudian dikocok 10 mili larutan HCl dan karbon pipet sebanyak 2 mili. Di pipet 2 mili larutan beri. Kemudian dipipet lagi 10 mili reduksi P pada larutan beri dan HCl. Adapun data yang dihasilkan dari berbagai jenis tanah berdasarkan hasil praktikum pada tabel tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa ketersediaan fosfor pada setiap sampel tanah tergolong tinggi, yakni dari 0,01% dari fosfor yang ada di dalam tanah. Berdasarkan data yang didapat, diketahui ketersediaan fosfor paling tinggi yakni pada tanah sawah yang ditanami padi, yakni sekitar 21,01% dari total yang ada di dalam tanah. Sedangkan untuk tanah dengan ketersediaan fosfor terendah yakni tanah kebun campuran yakni 4,03% dari total yang tersedia. Ketersediaan fosfor dari total yang tersedia dari urutan tertinggi secara berturut-turut adalah tanah sawah, palawija, tanah lahan kering, malit, tanah hutan, lahan kering pasiran, dan tanah kebun campuran. Adanya perbedaan tingkat ketersediaan fosfor pada masing-masing sampel dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Misalnya
Masing-masing sampel dipengaruhi oleh banyak sekali faktor seperti pH, tipe liat, temperatur, bahan organik, dan lain-lain. Namun pada praktikum kali ini kita tidak dapat menggambarkan secara pasti faktor penyebab tinggi rendahnya ketersediaan fosfor pada tanah yang diuji karena keterbatasan informasi mengenai sampel yang diuji. Namun walaupun begitu, setidaknya kita dapat mendeskripsikan penyebab dari perbedaan ketersediaan fosfor di dalam tanah melalui data pH yang diperoleh pada praktikum sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran pH, tanah-tanah yang diuji rata-rata memiliki pH di antara 5,5 sampai dengan 6,5. Pada pH ini seharusnya fosfor tersedia dalam jumlah yang optimum. Berdasarkan hasil pengukuran ketersediaan fosfor yang didapat diketahui memang tanah yang diuji ketersediaan fosfornya tergolong tinggi. Jadi dapat diketahui bahwa hasil pengukuran yang didapat kemungkinan besar bahwa hasil pengukuran yang didapat sudah benar. Hal ini dikarenakan nilai pengukuran pH yang didapatkan tidak tertolak belakang dengan hasil pengukuran fosfornya. Selain nilai pH, kemungkinan faktor yang dapat mengaruhi ketersediaan fosfor di dalam tanah adalah tipe liat. Kandungan liat pada tanah dapat menyebabkan ketersediaan fosfor menjadi lebih rendah. Berdasarkan karakteristik sampel yang ada, tanah dengan kandungan terlihat tertinggi adalah tanah kering malit. Berdasarkan hasil pengukuran, tanah kering malit memiliki ketersediaan fosfor sebesar 16,48% dari total yang tersedia di dalam tanah. Nilai ketersediaan P pada tanah kering malit ini tergolong tinggi. Tingginya kadar P tersedia pada tanah kering malit ini kemungkinan karena faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan P dalam tanah. Dari praktikum ini kita dapat simpulkan bahwa yang mempengaruhi ketersediaan fosfor di dalam tanah antara lain pH, bahan organik, dan tekstur tanah. Sehingga pada setiap jenis tanah ketersediaan fosfornya berbeda sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Fosfor ini juga salah satu pupuk yang sering digunakan oleh petani. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.